Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilalun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu, majelis taklim Markas Dakwah Lampung rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmah, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan malam hari ini Allah mudahkan untuk kita hadir di aula Markas Dakwah ini dalam rangka bersama-sama kita untuk bertolabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i. Kita belajar bersama untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi yang tentunya untuk menjadi pengetahuan ilmu bagi kita, yang harapannya ya Allah nanti mudahkan bagi kita dalam kita memahami dari ilmu-ilmu yang ada, dan Allah mudahkan bagi kita untuk mengamalkan di dalam kehidupan keseharian kita. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu rahimakumullah, kembali di majelis yang mulia ini kita untuk mengkaji seri keluarga berkah ya. Dan kita masih di tema problem fundamental dalam keluarga. Dan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya. Dan nanti untuk bagian yang pertama bisa merujuk ke Markas Dakwah Media. Ya, nanti ada kaitan dengan tema problem fundamental dalam keluarga di bagian yang pertama. Ya. Yang artinya kaum muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, problem fundamental ini adalah problem yang besar, problem yang cukup berbahaya jika ada dalam keluarga-keluarga muslim, yang tentunya untuk segera diatasi, untuk segera diterapi ya. Karena kalau sampai berkepanjangan ya, ini dapat merusak dan merobohkan bangunan keluarga. Maka kita sebutkan di sini problem fundamental dalam keluarga. Karena problem-problem mungkin banyak ya, tapi ada yang besar, ada yang problem-problem kecil. Yang insya Allah artinya kalau problem-problem kecil, dan itu satu yang wajar ya, sebagai manusia ya, mahalul khotok wal nisyan, tempatnya salah dan lupa itu ya. Yang apalagi dengan kadang kondisional hati mungkin ya,
sedang baik-baik saja, atau kita mendapati kadang kondisi istri yang sedang datang kebiasaan rutinnya, yang sehingga dalam kondisi fisikis yang tidak stabil, kan begitu ya. Nah, itu termasuk dari perkara-perkara yang biasa, yang kecil ya. Tapi kita melihat adanya yang fundamental, adanya yang besar ya. Yang ini jika dibiarkan begitu saja maka akan menjadikan rusaknya ya bangunan keluarga muslim ya. Masalah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, di pertemuan pertama kita sudah mengkaji 4 poin ya yang menjadi problem fundamental dalam keluarga. Sedikit saya ulas. Yang pertama, tidak sevisi dan misi. Nah, maka ini termasuk problem fundamental, problem besar ya, problem yang seyogianya untuk segera diatasi, segera diterapi jika dalam keluarga tidak sevisi dan misi. Kalaupun dipaksakan suami istri dalam kondisi tidak sevisi dan misi ya, meskipun bisa tapi perjalanannya cukup berat ya, perjalanannya cukup berat ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sikap buruk terus menerus ya, baik pada kondisi istri yang sering tersakiti atau dalam kondisi suami yang sering tersakiti ya. Mayoritasnya yang mana ini Bapak Ibu? Suami yang tersakiti apa istri? Siapa Bu? Istri atau suami yang sering tersakiti? Ya, dua-duanya gitu ya. Ya, adil dua-duanya gitu ya. Tapi kadang ada di salah satunya yang itu terjadi terus-menerus, baik dengan ucapan, baik dengan sikap, baik dengan perbuatan, ya kan gitu. Maka ini yang kita golongkan termasuk ya problem yang fundamental, sikap buruk yang terjadi terus-menerus. Ya kalau sesekali ya tadi ya namanya manusiawi. Ya, keadaan yang hati yang tidak menentu, tidak selalu tetap dalam kebaikan, artinya kan begitu. Tapi itu kan tidak terjadi terus-menerus. Nah, ini sikap buruk yang terjadi terus-menerus. Kemudian yang ketiga, tidak memaksimalkan menjalankan kewajiban. Nah, ini akan menjadi problem fundamental. Baik ketika suami ya tidak maksimal menjalankan apa yang menjadi kewajibannya, atau pada posisi istri yang ya tidak maksimal menjalankan kewajibannya. Yang secara garis besar atau garis umum ya, bagaimana seorang wanita untuk memberikan bakti yang baik kepada suaminya ya, kesiapannya berada di rumah ya. Nah, ketika terjadi perkara ini, artinya ketidaksiapan untuk taat kepada suami, seringnya tidak berada di rumah, dan itu banyak sering terjadi. Nah, ini akan menjadi problem ya. Atau ketika seorang suami tidak memberikan nafkah ketercukupan kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak ya, yang terjadi terus-menerus, maka itu satu yang berat ya. Nah, jadi tidak maksimal menjalankan kewajiban. Kemudian yang keempat, lemahnya kepemimpinan ya, lemahnya kepemimpinan. Nah, ini kemarin kita sampai di poin ini. Kali ini kita akan melanjut di poin yang kelima ya. Problem fundamental dalam keluarga yang kelima adalah abai terhadap aturan syariat. Ya, abai terhadap aturan syariat. Jadi artinya tidak mengindahkan aturan syariat, tidak mau keluarganya untuk dibimbing berdasarkan bimbingan syariat ya. Maunya ya sesuai dengan apa yang diketahui, sesuai dengan apa yang dipahami ya. Menggunakan akal pikirannya, menggunakan ilmu perkiraan ya. Padahal dalam Islam ya, tentunya untuk urusan rumah tangga, untuk urusan keluarga sudah ada ilmu ya.
Karena syariat kita adalah syariat yang sempurna, syariat yang lengkap, ditambah lagi Nabi kita Rasul memiliki keluarga. Ya, Rasul memiliki istri, Rasul memiliki anak-anak. Ya. Begitu juga para sahabat Nabi. Ini kan mereka sebagai suri toladan bagi kita, contoh bagi kita terutama adalah Rasulullah. Ya. Yang pada perkara-perkara yang kecil saja itu adanya syariat yang mengatur. Bahkan sebagian para ulama mengatakan yang sebetulnya pada perkara ini kalaupun tidak ada ilmunya, orang secara fitrahnya sudah ngerti. Ya, termasuk diantaranya adalah buang hajat kan. Maka ketika Salman Al-Farisi itu ditanya oleh orang-orang Yahudi, wahai Salman, kami mendapatkan informasi bahwa Islam agamamu itu mengkaji semua perkara kehidupan manusia, perkara kehidupan kita, perkara kehidupan keseharian kita. Maka Salman mengatakan, iya. Tidaklah Nabi kita memerintahkan kepada kami ketika masuk ke dalam kamar mandi kecuali memerintahkan untuk mendahulukan kaki kiri. Ketika kami keluar untuk mendahulukan kaki kanan. Dan ketika kami di dalam kamar mandi untuk buang hajat tidak boleh menghadap kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Dan kita ketika beristinja tidak boleh menggunakan tangan kanan. Dan kalaupun kita untuk beristijmar maka tidak boleh yang kurang dari 3 batu ya, atau 3 dari benda padat, nggak boleh kurang daripada itu. Lebih maka lebih baik. Ya, jadi apa? Ini perkara buang hajat itu dijelaskan dalam syariat, disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Yang padahal nanti para ulama mengatakan yang kalaulah orang tidak ada pendidikan ini secara manusiawinya ya sudah ngerti. Dalam kondisi kotor, risih kalau tidak dibersihkan, maka untuk dibersihkan. Secara fitrahnya itu sudah ngerti. Tapi apa? Ternyata selain fitrah nyambung pada perkara ini, syariat sudah menjelaskan. Apalagi terkait tentang urusan keluarga, untuk urusan rumah tangga. Apa yang menjadi tugas suami, apa yang menjadi tugas istri, apa yang pendidikan yang harus diberikan untuk mendidik istri, mendidik anak-anak. Bagaimana konsep nafkah, bagaimana konsep ma'isyah, ya, wah itu semua sudah ada. Ya. Nah, nanti pada poin ini ada 3 hal. Ya, di poin yang kelima, abai terhadap aturan syariat, ada 3 hal pokok yang akan kita kaji. Ya. Pertama, rumah tangga dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Ya, rumah tangga untuk dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Kita mendapati firman Allah dalam surat Al-Jaziyah di ayat yang ke-18. Tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kata Allah, kemudian kami jadikan kalian itu di atas syariat, di atas aturan hidup, di atas konsep hidup. Tsumma ja'alnaka ala syari'ati minal amri, pada urusan ini, artinya pada urusan din, pada urusan ibadah, pada urusan pengabdian kalian kepada Allah, pada urusan pengabdian hamba kepada Rabbnya. Tsumma ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha, dan ikuti ya syariat tersebut. Ya, jelas ya. Minimal ada 2 kaidah pada perkara ayat Al-Quran yang menyebutkan dengan siyak perintah, dengan konteks perintah. Yang pertama, al-amru yaqtadil wujub. Kalau ada perintah menunjukkan perkara itu menjadi wajib, kan gitu ya. Al-amru yaqtadil wujub berarti apa? Mengikuti syariat Allah itu satu kewajiban bagi hamba. Karena apa? Di situ adanya kata perintah, fattabi'ha, ikuti syariat. Kemudian kaidah yang kedua terkait dengan perintah dalam Al-Quran, al-amru yaqtadil faur. Kalau ada perintah dalam Al-Quran itu menuntut bagi kita untuk menyegerakan, untuk mengerjakannya dengan segera, jangan tunggu nanti. Ya, kita telah mendapatkan pendidikan, telah mendapatkan ayat yang menyebutkan bahwa kita untuk mengikuti perintah, mengikuti daripada syariat, diperintahkan untuk mengikuti syariat. Terus kapan kita untuk menjalankannya? Ya sesegera mungkin.
Tidak tunggu-tunggu nanti. Tidak tunggu nanti kalau sudah punya anak, tidak tunggu nanti kalau sudah dapat pekerjaan tetap, tidak tunggu nanti kalau sudah pensiun. Padahal apa? Ini juga kaitan tentang urusan keluarga. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'ati minal amri fattabi'ha. Bahkan apa? Allah menegaskan lagi, kalau pada lafaz ini sudah titik sebetulnya cukup, tapi Allah tidak menginginkan itu. Allah dengan menegaskan kembali, wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Jangan mengikuti hawa nafsu orang-orang yang enggak ngerti. Yang hanya pakai ilmu perkiraan untuk menjalani hidup keluarga, dalam hidup berumah tangga, hanya sesuai dengan apa yang dia lihat mungkin di keluarga orang tuanya sebelumnya, tanpa mau mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Jangan mengikuti orang-orang yang enggak ngerti tentang syariat ini. Ya. Wala tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Ya. Bahkan nanti dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan apa? Ji'tukum 'alal baydha lailaha kannahariha la yazih anha illa halik. Aku datang kepada kalian itu dalam kondisi terang benderang, syariat ini jelas. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah malamnya itu seperti siang. Padahal kita mendapati malam itu ya gelap. Tapi digambarkan syariat ini meskipun dalam kondisi gelap, kondisi malam itu terang. Artinya apa? Syariat ini sangat jelas. Konsep yang untuk membangun semua di kehidupan kita, mulai dari tidur kita, bangun tidur kita sampai kita mau tidur kembali. Ya. Jelas kata Rasulullah, ji'tukum 'alal baydha lailaha kannahariha la yazi'anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang darinya, tidak mau mengikutinya, tidak mau keluarganya diatur dengan berdasarkan aturan syariat Allah, tidak ada lain kecuali halik, pasti akan binasa meskipun by proses. Enggak nyaman hidup kalau tidak berdasarkan dengan aturan Allah. Ya. Enggak bahagia hidup kalau tidak diatur dengan aturan Allah. Karenanya kita pun mendapati dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 yang untuk menunjukkan kebahagiaan ya hanya ada pada syariat Allah. Kebahagiaan hanya siapa yang siap, yang mau diatur hidupnya dengan aturan syariat Allah. Allah menyebutkan man amila sholiha min dzakarin au untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Jelas itu pada ayat ini. Barang siapa yang mau beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat dia mukmin, masya Allah ya, mukmin, beriman kepada Allah, bersahadat la ilaha illallah, kemudian mau beramal soleh. Beramal soleh itu ya beramal sesuai dengan petunjuk Allah, beramal sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Ya. Apa kata Allah? Ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nanti para ulama mengatakan fid dunya, yaitu di dunia. Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Artinya apa? Ya ketentraman, kenyamanan, kebahagiaan hidup ketika di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ketika nanti mereka di akhirat akan kami balas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda, disebabkan karena ketika dulu dia di dunia mau diatur dengan aturan Allah. Ya. Begitu juga Allah menyebutkan dalam surat Toha di ayat yang keduanya, jelas ya. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak pernah, kata Allah, menurunkan Al-Quran untuk kesengsaraan. Enggak pernah. Nanti para ulama mengatakan, buka tafsirnya, tafsir para ulama diantaranya mengatakan apa? Litas'at. Litas'at. Ya. Untuk mendapatkan sa'adah atau sa'idah. Itu apa? Al-Quran itu diturunkan untuk agar kalian mendapatkan kebahagiaan. Ya, dan nanti dalam surat Az-Zukhruf, ya, kalau nggak salah di ayat yang ke-44 ya Allah mengatakan, ya, sesungguhnya Al-Quran itu
diturunkan wahai Muhammad, ya, liqaumika, ya, laka wa liqaumika wasaufa tus'alun. Sebenarnya Al-Qur'an itu diturunkan untukmu dan untuk kaummu agar kamu mendapatkan kebahagiaan. Ya. Begitu juga dalam surat Toha di ayat 123-nya. Allah mengatakan apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda famang tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Toha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Sesungguhnya petunjuk itu bersumber dariku, kata Allah. Jadi aturan hidup ini, kita untuk ngatur hidup bagaimana ini dari Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda famang tabi'a hudaya, dan siapapun yang mau mengikuti petunjukku fala yadillu wala yashqa, dia tidak akan pernah tersesat dan dia tidak akan pernah sengsara. Gitu ya. Nah, makanya termasuk pada urusan rumah tangga, bagaimana kita siap diatur dengan aturan Allah, kita siap ya untuk mengikuti daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rumah tangga yang pertama ini ya, rumah tangga dibangun di atas ketaatan kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan syariat sama saja menghancurkan keluarga. Masya Allah. Ya. Yang kedua, poin yang kelima, yang kedua, meninggalkan syariat sama saja dengan menghancurkan keluarga. Allah sebutkan dalam surat Toha di ayat yang ke-124. Waman a'radha an dzikri fa innalahu ma'isyata dzonka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, nanti para ulama mengatakan berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari sunnah, berpaling dari syariat. Apa kata Allah? Fa innalahu ma'isyata dzonka. Maka bagi dirinya kehidupan yang sempit, kehidupan yang sukar, kehidupan yang berat. Ya, cobalah itu kita mendapati kan. Ya, dalam rumah tangga, dalam keluarga yang tidak mau diatur oleh aturan Allah, yang berpaling dari aturan Allah, yang karena mereka nggak ngerti bagaimana untuk mengatur rumah tangganya berdasarkan aturan Allah, karena mereka sendiri nggak mau belajar. Dan kita mendapati kasus-kasus yang luar biasa belum lama terjadi di Pandeglang. Satu keluarga meninggal semua. Yang dilakukan oleh seorang suami menganiaya istrinya, menganiaya anaknya yang masih kecil, yang akhirnya kemudian meninggal. Di pemberitaan di situ disebutkan ada bekas cekikan. Setelah mendapati istrinya meninggal, anaknya meninggal, maka dia kemudian menyayat-nyayat tangannya. Akhirnya dia pun ya urat nadinya putus, dia juga meninggal. Coba ini kesia-siaan hidup satu keluarga yang karena dia tidak ngerti meskipun apa problem dari apa yang terdapat di dalamnya. Apakah harus kemudian ya 3 nyawa yang melayang? Padahal jelas liziwalidunya dalam Imam Muslim Rasul mengatakan liziwalidunya ahwanu indallahi min qatli rajulil mu'min. Hancurnya alam semesta itu lebih ringan di sisi Allah ketimbang harus ada jiwa mukmin yang melayang. Ya. Belum lama terjadi di dekat wilayah saya di Fajar Baru ya. Itu viral kan? Ini kalau yang nggak tahu ini, waduh ini keterlambatan viral ini. Perkara yang viral itu ya. Seorang menantu membunuh ibunya. Karena terjadi cekcok kan. Sudah 4 bulan mereka berpisah. Ketika pulang suaminya ingin rujuk, ributlah sama mertuanya. Maka ibu mertua nggak tahu kenapa di daerah sini apa ya sama belakang ya bawa ke rumah sakit, masih di jalan meninggal. Gitu ya. Nah ini maka ikhwan fillah fa inna lahu ma'isyata dongka.
Lah wong sudah jelas loh. Kalau Anda seorang muslim, Allah turunkan Al-Qur'an itu bukan hanya untuk dibaca, tapi dipelajari. Ya, Allah sudah utus nabi. Pelajari sunnah, kitab sunnah yang cukup begitu tebalnya. Ya. Dan di sini dikaji kitab Adabul Mufrad kan gitu ya, kumpulan hadis-hadis tentang adab. Ya, nanti mungkin di majelis lain yang lain juga dikaji sunnah-sunnah Rasul. Kaji-kajian tematik yang itu ya untuk memahamkan kita kepada satu pemahaman bagaimana kita untuk mengatur hidup. Coba kita lihat tafsir Imam Ibnu Katsir terkait tentang ma'isyata dongka. Kehidupan yang sukar, kehidupan yang sempit, kehidupan yang berat, kehidupan yang susah, kehidupan yang penuh dengan masalah. Bagi siapa? Man a'radha an dzikri, yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari syariat. Ai dongka fid dunya. Nah, ini Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau menyebutkan yang dimaksud dengan dongka fid dunya, kehidupan sempit, sukar, berat, penuh masalah ketika di dunia. Fala tumaknina talahu, hidup seseorang yang tidak tumakninah, tidak tentram lah ya, tidak nyaman. Tumakninah itu kan ya apa namanya, tentram ya, nyaman ya. Wala insyirah li sadri, tidak berlapang dada, dadanya itu sempit ya. Bal sadruhu dayyikun, bahkan dadanya itu sempit, harajun ya, bidolalihi, dia akan merasa berat dalam menjalani hidupnya, bidolalihi, karena kesesatannya. Nanti di ayat yang lain kan Allah menyebutkan apa? Orang yang tidak mendapatkan petunjuk Islam, ka'annahu yas'adu fis sama. Ya, dadanya itu sempit seperti apa? Dia berjalan menuju langit. Masya Allah. Yas'adu, so'ada itu untuk menunjukkan di situ ada tasjidnya ya. Begitu beratnya, begitu susahnya perjalanan. Ya kayak mana wong kadang kita naik gunung aja yang enggak apa namanya, lurus banget gitu ya. Aduh. Ya, perlu nanti nih. Ya, kita jalan ke gunung. Gitu, Pak ya? Ya. Iya, biar mempraktekkan ini gitu loh. Kalau jalan ke langit ini kan ibarat tangga itu lurus gitu loh, nggak miring. Kalau miring ini kan masih mending gitu ya, nggak begitu berat. Itu diumpamakan oleh Allah perjalanan seorang yang apa namanya tidak mendapatkan petunjuk Islam itu, yo beratnya begitu. Ya so'adu fi sama, seperti dia berjalan ke langit. Masya Allah. Gitu kan. Kan kadang kan kita ini acaranya acara seneng-seneng aja kan, ke laut, pantai, rela, apalagi makanan ada, Masya Allah. Ya kan? Nah, sekali-kali kita naik Raja Basah, ya. Nah, gitu ya. Ya. Persiapan. Nah, persiapan nanti naik gunung. Nah, jadi jangan hanya ke pantai terus gitu ya. Nah, kecuali kalau family gathering sama keluarga ya. Istri kayaknya nggak bisa. Ya bisa kalau naik Gunung Langgar. Gunung Langgar kan kecil ya. Di Sukarame itu ya. Ya. Jadi disebabkan karena apa? Bidolalihi, karena kesesatannya. Wa intana'ama dohiruhu, meskipun kalau kita mungkin mau melihat secara dohirnya seolah-olah mendapat nikmat, seolah-olah bahagia. Ya. Walabisa masya'a wa akala masya'a, dia makan dengan makanan yang dia sukai, dia pakai baju yang mungkin bagus ya. Fa inna qalbahu fi qolakin ya wahiratin wasyakin, tapi hatinya dalam kondisi kolak. Ya, kolak itu goncangan. Ya. Hairah itu bingung, wasyakin dalam kondisi keraguan, ragu, tidak tenang, tidak nyaman. Nah, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tentang kondisi seseorang yang dimana apa? Ketika berpaling dari syariat Allah, maka pasti fa innalahu ma'isyata dongka. Arti ma'isyata dongka, kehidupan yang berat, kehidupan yang sukar, kehidupan yang susah. Ya, makanya bagaimana bahwa dalam keluarga itu betul-betul bebas.
Suami bisa bebas untuk menjalankan kesuamiannya. Istri akan bebas menjalankan keistriannya. Begitu loh. Jadi nggak ada beban. Dia mau pulang, ya Allah nanti saya ketemu suami saya. Bukan, nggak akan beban, nggak ada beban. Seorang suami pun nanti akan pulang nggak ada beban. Ya Allah nanti saya ketemu sama siapa istrinya gitu ya. Dijuluki apa gitu ya. Di HP-nya tulisannya itu bukan ya adik sayang, ya, istriku sayang, itu bukan gitu ya. Ya, mak lampir, wah gitu. Insya Allah, ya gitu ya. Ya, gondoruo gitu ya. Ya, ternyata istrinya juga ternyata sama karena mendapati suaminya nggak beres gitu ya. Namanya bukan Aa sayang gitu ya. Bukan gitu ya. Ya, Dracula Lancer, wah Masya Allah ya. Nah, ini jadi sehingga itu pokoknya intinya hidup itu begitu loh. Ya, kalau kita hidup tanpa ada tekanan, bahagia insya Allah. Seneng. Mau kemana-mana seneng. Gitu ya. Ya, tapi ketika mau diajak jalan-jalan itu bukan karena di rumah nggak seneng. Ya di rumah juga seneng ya pingin ya jalan-jalan juga biar seneng gitu ya. Nanti jangan-jangan Ustaz kami ini tertekan terus Ustaz di rumah, ketemu istri, ketemu anak-anak, ya Allah gitu ya. Maka jangan sampai. Berarti kalau adanya tekanan masih belum bahagia dalam keluarganya. Bagi seorang wanita juga gitu. Plong. Gitu loh. Plong. Maka tanya aja nanti, "Dek, kamu sudah plong belum?" Wah, gitu kan ya. Alhamdulillah Mas. Alhamdulillah. Lama Mas? Ya, masih adalah dikit-dikit gitu ya yang belum plong gitu ya. Tapi Mas plong juga. Plong, enggak ada beban dalam hidup itu dengan keluarga kita. Nah, itu yang sip dalam rumah tangganya gitu ya. Kalau ada ya selesaikan, bicarakan baik-baik. Ya. Nah, ini. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan, ini masih di poin yang kedua ya, di mana bahwa meninggalkan syariat menghancurkan keluarga. Allah menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Ya. Yang karenanya apa? Karena ketika kita menyimpang, tidak benar dalam mendidik keluarga, itu kita akan mendapatkan naro. Gitu loh. Makanya apa? Kita untuk mendidik benar keluarga kita sesuai dengan syariat agar di mana apa? Nanti tidak tersengat oleh sengatan api neraka. Kita lihat penjelasan Imam Ali bin Abi Thalib, ya. Adibuhum wa allimuhum. Kan gitu kan? Yang dimaksud dengan ku anfusakum wa ahlikum naro itu adalah ajarkan adab kepada mereka dan ajarkan ilmu. Berarti agar mereka beradab dan berilmu yang nanti dengan itu dia akan mengamalkan kehidupannya sesuai dengan adab yang baik dan ilmu yang baik. Berarti dengan syariat Allah. Nah, ini kan seperti itu ya. Nah, adapun poin yang ketiga, faktor syariat yang paling sering diabaikan di dalam keluarga minimal ada dua hal. Yang pertama, sholat. Ya, bagaimana kita ingin mendapatkan sakinah? Sakinah kita yakin dari Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin dalam surah Al-Fat kalau nggak salah ya. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah ke dalam hati orang beriman. Yang menurunkan sakinah itu siapa? Allah. Lah kita berharap sakinah dalam keluarga, tapi kok kita melanggar Allah. Bagaimana keluarga ingin bahagia nggak sholat? Ya kan? Dekati Allah, taati Allah, Allah yang punya sakinah, maka Allah akan tanamkan sakinah dalam keluarga kita kalau kita sholat. Ya, meningkat lagi untuk kalangan para ikhwan. Bagaimana untuk mendapatkan sakinah kalau masih meninggalkan sholat berjamaah? Ya, artinya apa? Untuk para ikhwan sholat jamaah itu udah bukan ya untuk yang menjadi pembahasannya lagi. Wajib sholat berjamaah. Harus sholat berjamaah, ya. Dan kadang masih menjadi PR-nya apa? Bisa jadi memang bapaknya berjamaah di masjid, tapi dia biarkan anak dan cucunya tidak berjamaah di masjid. Ini menjadi PR. Bukankah kita nanti akan mendapati di antaranya surga Aden itu adalah surga keluarga?
yang berarti apa? Untuk suami, ayah masuk surga, ibu masuk surga, anak-anaknya masuk surga, cucu-cucunya masuk surga. Ya kan begitu. Tapi pada prakteknya menginginkan seperti itu, bapaknya sholat, anaknya tidak sholat, cucunya tidak sholat. Atau bahkan ada seorang kakek yang sholat, anaknya nggak sholat dan cucunya juga tidak sholat. Nah ini bagaimana? Udah kami sudah ngandani, kami sudah ini. Ngandaninya berapa kali? Maka usia dari 7 tahun sampai 10 tahun, 7 tahun itu disampaikan untuk sholat, gitu ya, perintahkan. Kalau sudah umur 10 tahun, tapi di mana dia tidak mau maka dipukul. Para ulama nanti mengatakan apa? Jenjang waktu untuk ngandani anak itu kurang lebih 3 tahun. Dari 7 sampai 10 kan. Kalau satu hari itu 5 kali, setiap waktu sholat kemudian kita ingatkan, itu kurang lebih sekitar 5.000 sekian kali kita ngomongi. Sudah sampai seperti itu belum? Kalau belum, jangan mengatakan sudah saya omongi terus menerus. Kalau sudah 5.000 sekian kali mengajak, bolehlah. Kalau belum, ya belum. Sampai akhirnya nanti cucunya, iyalah mbah ini ngomongin terus, cerewet. Ya, saya jadi tidak nyaman, saya tidak enak. Udah kalau gitu aku tak sholat. Lah itulah memang yang diharapkan, memang kayak gitu. Biar keberbekan telingamu itu loh. Biar kemudian kamu tidak kerasan, kamu tidak betah, kamu risih. Ya akhirnya kamu berangkat. Mungkin awal-awal sekarang kamu risih dengan celotehan mbah. Tapi nanti kamu lambat laun akan berangkat dengan sendirinya, merasa nikmat untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah ini yang paling banyak itu terkait tentang kelalaian sholat, dan yang kedua aurat dan pergaulan bebas. Ya ini kadang aurat yang tidak ini, kadang kita ngomongin cucung, ada penghalang orang tuanya, anak kita yang dulu belum kita didik, belum paham, ya kan bisa terjadi seperti itu gitu ya. Nah ini, ya ini assalamualaikum ya. Baru satu poin ya yang bisa kita kaji di masjid yang mulia ini, di poin yang kelima ya terkait tentang problem fundamental dalam keluarga ya, dimana poin yang kelima adalah ketika abai terhadap aturan syariat. Maka mari ayo kita terus kaji Islam, kaji ayat-ayat Allah, kaji sunnah-sunnah Rasul, agar dimana kita mendapatkan ilmu bagaimana kita untuk mengatur kehidupan kita secara umum, dan begitu juga adalah bil khusus terkait dengan urusan di rumah tangga kita, di urusan keluarga kita. Ini dapat kami sampaikan, wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jam'in aktar. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.